Selamat pagi saudara-saudara terkasih yang saat ini mengikuti ibadah online pada saat pagi hari ini. Senang kita bisa berkumpul kembali walaupun dengan keadaan situasi yang terbatas seperti ini. Tapi kita tidak mau berhenti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau berkata bahwa tahun ini tahun pembebasan, tahun ini tahun kemerdekaan. Amin. Yuk sama-sama kita katakan, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan sama-sama, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Tapi ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi mulia namanya. Dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Tapi ini tahun pembebasan. Tapi ini tahun pembebasan. Tapi ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Haleluya. Haleluya. Bapak memasuki tahun 2021 ini Tuhan, walaupun kami di akhir di bulan pertama ini ya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan penyertaan-Mu itu kekal bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau tidak beserta dengan kami Tuhan, kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami mau tetap diam Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan agar Engkau sendiri yang memimpin tiap langkah kami Tuhan. Memberkati setiap langkah kami Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Berkati segala kesehatan kami Tuhan, pekerjaan, segala studi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan, sebab itu adalah doa kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur oleh karena kasih dan karunia-Allah Bapa, kami masih ada kesempatan untuk mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Sekiranya Tuhan, pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan itu juga dapat menyenangkan hati Bapa dan menjadi duba yang harum di tahta-Mu di surga. Kini kami siap Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikanlah pada kami urapan yang baru, khususnya hamba yang hendak menyampaikan firman-Mu, agar benih firman-Mu yang akan ditabur jatuh di tanah yang baik, sehingga benih itu dapat berakar kuat ke bawah, bertumbuh lebat ke atas, dan berbuah banyak. Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu di hati kami, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, melalui firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan agar kita dapat sungguh-sungguh mengerti apakah arti dan fungsi dari sebuah pengharapan di dalam Kristus, supaya kita tetap dapat bertahan di dalam segala kesulitan. Khususnya saat ini saudara, di mana kita masih mengalami masa pandemi COVID-19. Dan juga agar kita tetap dapat bertahan dalam pengharapan sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan saudara, tema dari pemberitaan firman Tuhan saya beri judul di sini, pengharapan kekuatan yang luar biasa. Dan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 19 dan 20, dan juga dari kitab Kolose pasal 1 ayat 27. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu, dan saudara dapat menyimak di rumah, mengikutinya dengan seksama. 1 Korintus 15 ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan dilanjutkan di kitab Kolose pasal 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Saudara mengenal Rebecca Thompson? Ada sebuah kisah nyata dari kehidupannya. Rebecca adalah seorang gadis yang memiliki senyum yang menarik dan memiliki kepribadian yang menawan. Tapi saudara, tidak seorang pun pernah menyangka bahwa nasibnya tidak semenarik senyumnya dan juga hidupnya tidak semenawan kepribadiannya. Ketika Rebecca berumur 18 tahun, sekelompok penjahat menculik dia dan adik perempuannya yang berusia 11 tahun. Di dekat sebuah toko di Casper, Wyoming, para penjahat itu, saudara, membawa dua gadis ini ke jembatan tebing Fremont di atas sungai North Platte, Nebraska. Dan kemudian dengan kejam, mereka memperkosa dan melemparkan dua gadis itu dari jembatan itu. Amy, adiknya, meninggal, sedangkan Rebecca terpelanting ke sisi tebing dan terpental masuk ke dalam air yang dalam. Dengan pinggul yang retak, saudara, di 5 tempat, Rebecca berhasil diselamatkan. Namun akhirnya, saudara, pengadilan memutuskan bebas bersyarat bagi penjahat-penjahat itu. Para pembunuh tersebut kemudian meneror hidup Rebecca dengan ancaman
akan mengulang peristiwa tersebut untuk kedua kalinya. Kesulitan hidup yang dialami Rebeka tidak berakhir sampai di situ. Ia harus berjuang untuk mengatasi rasa malunya, belum lagi penolakan demi penolakan yang diterimanya, ditambah perjuangannya untuk membesarkan anak perempuannya seorang diri. Rebeka harus terus berusaha untuk mengatasi kesulitan demi kesulitan hidup yang sedang dihadapinya. Ia berusaha sekuat mungkin. Bulan September 1992, 19 tahun setelah peristiwa jembatan Fremont, Rebeka kembali ke jembatan itu dan menjatuhkan dirinya hingga mengalami kematiannya. Mengapa Rebeka akhirnya mengambil jalan pintas seperti itu? Setelah sekian lama ia bertahan. Jawabnya adalah karena ia tidak lagi memiliki secercah harapan apapun dalam hidupnya. Saudara, saya yakin bukan hanya Rebeka Thompson yang mempunyai kesulitan-kesulitan hidup. Kita pun sering juga mengalami hal yang sama. Kita akan terus dan terus menghadapi kesulitan dalam hidup kita, karena kita memang masih berada di dunia yang sulit dan dunia yang semakin jahat ini. Bahkan sampai saat ini, saudara, di seluruh muka bumi, secara serentak masih menghadapi kesulitan yang tidak kecil, yaitu dengan adanya COVID-19. Dan di mana tidak ada seorang pun, saudara, yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Namun kita tahu, saudara, semuanya boleh terjadi karena atas seizin Tuhan. Sebab Dia punya rencana untuk bumi dan beserta isinya. Saudara, jika Rebeka tidak dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan hidupnya, bagaimanakah dengan kita? Apa kelebihan kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi kesulitan hidup? Apakah kita mampu untuk bertahan? Salah satu kunci, saudara, agar kita dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup adalah memiliki pengharapan. Ya, karena pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Pertanyaannya, pengharapan yang bagaimana yang harus kita miliki? Nah, mari kita simak bersama. Yang pertama, pengharapan yang berdasar pada Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Saudara pasti akan setuju dengan pendapat saya ini. Kalau kapal tanpa kompas pasti akan hancur. Ya, hal yang sama berlaku pula untuk hidup tanpa pengharapan. Oleh karena itu, saudara, setiap kita perlu memiliki pengharapan supaya kita dapat bertahan dalam hidup ini. Saudara, surat pertama Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di kota Korintus. Paulus pernah melayani di kota ini selama kurang lebih 18 bulan. Dan jemaat di sana cukup merepotkan Paulus karena ketidakstabilannya. Oleh karena itu mereka perlu juga diajar supaya mencapai kedewasaan rohani. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1-3 dituliskan hal ini saat ada perselisihan antar jemaat. Dan demikian dikatakan, saudara. "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus.
Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Latar belakang Yunani dan lingkungan penyembahan berhala yang kuat banyak mempengaruhi jemaat di Korintus. Karena pada umumnya orang-orang Yunani tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka menganggap tubuh manusia sebagai penjara, dan mereka menanti-nantikan kematian sebagai pembebasan dari perbudakan. Agaknya sikap tidak percaya ini, saudara, telah menyusup ke dalam jemaat dan mengakibatkan pengharapan kebangkitan Yesus yang sudah diajarkan Paulus sebelumnya menjadi berkurang artinya. Karena itu, melalui surat ini, Paulus ingin menekankan kembali mengenai kebangkitan hidup orang Kristen, yang sebenarnya merupakan dasar kepercayaan sekaligus dasar pengharapan bagi setiap orang Kristen. Dalam ayat-ayat ini, saudara, dengan gamblang Paulus memaparkan, jika tidak ada kebangkitan, maka orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling bodoh, yang patut dikasihani. Karena dalam hidupnya mereka hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan yang dikira akan membawa kekayaan, yang akan memberi hidup berkelimpahan, dan semua hal-hal lainnya lagi. Sehingga mereka, saudara, mau mengambil bentuk penderitaan atau kesulitan hidup hanya demi hal itu saja. Dan ternyata anggapan mereka bahwa Tuhan itu tidak bangkit. Bahkan dalam ayat 19 ini Paulus seolah-olah juga mengatakan, jika dalam hidup ini kita tidak memiliki apa-apa selain pengharapan, maka dengan tidak adanya kebangkitan, kita hanyalah para pengharap yang bodoh, yang paling malang. Dan segala yang kita lakukan, termasuk mati martir pun, adalah sia-sia, saudara. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka tidak ada pengharapan sejati yang tertinggal. Ya, dan setiap pengharapan hidup bagi orang Kristen itu akan menguap bersama kematiannya. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, kekristenan menjadi tidak berarti dan suatu kebodohan belaka. Jadi tidak ada gunanya juga untuk berharap. Tapi benarkah demikian, saudara? Benarkah bahwa Kristus tidak dibangkitkan? Tidak. Ayat selanjutnya, ayat 20, membuktikan akan hal ini. Dengan tegas Paulus berkata, tidak demikian halnya, tetapi kenyataannya Kristus bangkit dari kematian. Paulus memberikan bukti-bukti, saudara, yang meyakinkan bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Injil yang telah tersebar, bahkan sampai di Korintus, merupakan fakta yang berbicara mengenai kebangkitan Kristus. Karena pemberitaan Injil yang ada merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan Kristus. Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan, Kristus telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Itu adalah fakta-fakta sejarah yang mendasari berita Injil. Saudara dapat membaca hal ini di 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5. Dan fakta lain yaitu sesudah kebangkitannya, Kristus telah menampakkan diri kepada lebih dari satu orang. Kepada Kefas atau Petrus, kepada ke-12 muridnya, itu dalam ayat 5, dan kepada lebih dari 500 orang sekaligus, itu dalam ayat yang ke-6, dan kepada Yakobus saudaranya, kepada semua rasul, itu ada tertulis dalam ayat 7.
Dan bahkan saudara juga kepada Paulus sendiri, itu dalam ayat 8. Hal-hal ini cukup menjadi bukti yang kuat, saudara, bahwa Kristus benar-benar bangkit, sesuai dengan yang pernah dikatakannya di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23 yang dituliskan demikian. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus mutlak dapat dipercaya, sebab ia tidak pernah berdusta dalam janjinya. Ia dapat dipercaya, ia dapat diandalkan. Kita juga dapat membaca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 18. Bagaimana Allah berjanji dan semua itu digenapi. Kita akan baca ayat-ayat ini juga ya, agar lebih jelas bagi kita semua. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 18. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Dan ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Sudah sangat jelas ya, saudara, di ayat-ayat ini dinyatakan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Karena Allah telah bersumpah demi dirinya dan telah mengikat dirinya dengan sumpahnya. Dan satu hal lagi yang kita juga harus mengetahuinya, pada waktu Kristus bangkit, maut telah ditelannya. Sengat maut telah dikalahkannya. Dan kemenangan telah diraihnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57 mengatakan hal ini, saudara. Saya akan bacakan sebentar. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kebangkitan Kristus menjadi bukti tertinggi bahwa Kristus sesungguhnya adalah anak tunggal Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 4 mengatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan juga sekaligus merupakan pengakuan tertinggi dari kenyataan kekekalan yang dimilikinya, saudara. Karena itu, kebangkitan Kristus
lah yang harus menjadi dasar pengharapan yang teguh bagi setiap orang percaya. Sebab pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan ini ada tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi saya tekankan di sini, pengharapan kita harus berdasar pada Kristus yang telah bangkit, bukan pada manusia atau pada hal-hal yang duniawi. Jadikanlah pengharapan kita ini suatu milik yang pasti sampai pada akhir kesudahannya. Jika demikian, saudara, maka kesulitan hidup apapun yang menghadang kita akan mampu kita hadapi bersama Kristus yang telah dibangkitkan dan yang telah menang, dan yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala kesulitan hidup ini. Dia Allah yang hidup, maka kita tidak perlu takut lagi. Kita tahu bahwa roh ketakutan datangnya bukan dari Tuhan, melainkan dari si jahat. Saudara mau dikuasai si jahat? Tidak, bukan? Maka dari itu, janganlah takut menghadapi masalah apapun itu, sebab ada Yesus Kristus, Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, pengharapan yang seharusnya kita miliki, saudara, adalah pengharapan yang tertuju pada Kristus. Diambil dari Kolose pasal 1 ayat 27. Akan saya bacakan sekali lagi. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, sekalipun Paulus bukanlah pendiri jemaat Kolose, bahkan belum mengunjungi tempat itu ketika ia menulis surat ini, namun Paulus tetap tergerak untuk memperhatikan keadaan kerohanian jemaat di Kolose. Keadaan jemaat Kolose yang mudah terpikat, saudara, dengan ajaran-ajaran filsafat tentang pengetahuan kebatinan terhadap Tuhan. Ditambah latar belakang religius mereka yang sangat bersifat emosional dan mistis, menggugah Paulus untuk menulis surat ini. Paulus berusaha untuk menunjukkan bahwa semua upacara-upacara keagamaan itu semua tidak ada artinya jikalau Kristus tidak ditonjolkan. Di sini Paulus ingin menunjukkan, saudara, bahwa Kristuslah kepenuhan segala sesuatu. Dan hal ini, saudara, ditulis di kitab Kolose pasal 2 ayat 9. Dan saudara, untuk ayat ini dan juga untuk ayat-ayat berikutnya yang akan saya berikan, kita tidak baca semuanya untuk menyingkat waktu, ya. Jadi saudara catat saja dan dapat saudara baca secara pribadi di rumah. Paulus juga ingin menunjukkan bahwa Kristuslah yang seharusnya ditonjolkan dalam penciptaan, dalam penebusan gereja, dan juga dalam kehidupan kita pribadi. Karena di dalam Kristus kita memiliki pengampunan dosa. Itu dalam Kolose pasal 1 ayat 14. Dan di dalam Kristus ada pendamaian dengan Allah. Itu dalam Kolose pasal 1 juga ayat 20 dan 22. Juga ada penghapusan hukum melalui kayu salib. Itu dalam Kolose 2 ayat 14. Dan hanya di dalam Kristus kita memiliki pengharapan untuk perkara-perkara yang di atas melalui kebangkitannya. Itu dalam Kolose pasal 2 ayat 20
dan pasal 3 ayat 1. Selain itu, Paulus juga ingin menunjukkan bahwa Kristus adalah gambaran Allah yang sempurna. Itu dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Dan bahwa di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Itu dalam Kolose pasal 2 ayat 3. Hikmat yang benar bukanlah filsafat buatan manusia. Itu dalam Kolose 2 ayat 8. Melainkan saudara, rahasia Allah dalam Kristus yang berdiam pada semua orang yang mau menerimanya. Itu dalam Kolose pasal 1 ayat 27 tadi. Jadi saudara, Kristuslah yang telah membuka pintu kekayaan, kemurahan yang tidak ada habis-habisnya, penuh kemuliaan, kebijaksanaan, dan anugerah yang melimpah melalui kebangkitannya. Dan Kristus adalah bentuk keindahan yang sempurna, bahkan maha sempurna. Dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus inilah, saudara, yang ada di dalam jemaat Kolose dan juga yang ada di dalam kita semua orang percaya. Karena itu, saudara, Kristus inilah yang harus menjadi satu-satunya tujuan yang solid untuk kita berharap di masa depan. Untuk kita menaruh pengharapan mengenai kekekalan. Dan saudara, di ayat 27 di kitab Kolose pasal yang pertama ini juga menggambarkan dengan begitu mengesankan betapa sempurnanya kekayaan rohani dan kemuliaan Injil yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus tidak pernah putus asa menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya. Begitu pula seharusnya dengan kita juga. Malahan dengan penuh keyakinan, kita harus berani berkata seperti Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dan 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan di ayatnya yang ke-11, Paulus juga berkata demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati di dalam kamu, berarti di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, kunci utama agar kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita dan kita juga dibangkitkan seperti Kristus adalah tetaplah memiliki pengharapan yang berdasarkan kebangkitan Kristus dan arahkanlah pengharapan kita yang tertuju hanya kepada Dia. Sebagai penutup, ada sebuah ilustrasi lagi, saudara. Seorang ibu yang bernama Naomi memiliki 10 anak yang masih kecil-kecil. Selain mengurus rumah tangga, ia juga membantu suaminya yang bekerja sebagai petani. Pekerjaan rumah tangga yang begitu banyak tidak pernah menjadi soal baginya. Hari-hari hidupnya dilalui seperti biasa. Pada suatu hari, dunia seakan-akan runtuh baginya ketika ia mengetahui bahwa suaminya mempunyai seorang istri muda. Ibu ini berusaha sendiri untuk mengatasi masalah hidupnya. Namun sekian waktu lamanya, ia mulai putus asa. Ia memutuskan untuk bunuh diri. Namun usaha itu gagal, saudara, ketika salah seorang anaknya mencegah dia. Kegagalan itu membuat ia kembali memikirkan jalan yang lain. Ia ke dukun, dari dukun yang satu ke dukun yang lain. Sudah begitu banyak uang juga yang sudah terbuang,
namun hasilnya tetap tidak ada. Jadi percuma saja. Pertengkaran dan pukulan dari suaminya seringkali menjadi bagian dari penderitaannya. Sampai suatu saat, saudara, ketika dia tidak tahan lagi, ia mengambil keputusan untuk bercerai. Tekadnya sudah bulat untuk meninggalkan anak-anaknya, terutama suaminya. Namun pada saat itu, seorang anaknya yang sudah mulai ikut ke gereja, mengajak dia untuk mengikuti suatu kebaktian di gereja. Dalam kebingungannya, ia bersedia memenuhi keinginan anaknya. Dia pikir sebelum ia meninggalkan mereka. Tapi hari itu, saudara, Tuhan berperkara dengan Naomi. Renungan pendeta di gereja memberikan pengertian tentang Yesus Kristus yang sangat mengasihi manusia, sehingga mau mati demi menyelamatkan manusia. Dan bukan hanya sampai di situ, ia pun bangkit untuk memberikan kemenangan bagi setiap pengikutnya. Ibu ini begitu terharu mendengarnya. Ternyata masih ada pribadi yang mengasihi dia. Masih ada Yesus yang dapat memberikan kemenangan bagi dia. Masih ada pengharapan bagi dia. Sekarang Naomi telah memiliki pengharapan untuk menghadapi kesulitan hidupnya. Pengharapan yang berdasar pada Yesus Kristus dan pengharapan yang tertuju kepada Dia. Dan Kristus menepati janjinya. Sekalipun suaminya, saudara, telah meninggalkannya. Hidup ibu ini sangat diberkati. Ia berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai di perguruan tinggi. Dan di antara anak-anaknya ada yang berhasil dalam usahanya. Sehingga kehidupan keluarga ini, saudara, menjadi berkelimpahan. Sampai saat ia bersaksi untuk menyaksikan hal ini, suaminya belum kembali. Tetapi ia tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus bahwa suatu saat suaminya pasti kembali kepada keluarganya. Sebab ia memiliki Yesus yang sudah bangkit, yang telah menang. Naomi memiliki kekuatan yang luar biasa karena ia memiliki pengharapan yang berdasar dan yang tertuju pada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesulitan hidup apa yang saudara hadapi saat ini? Kesesakan dalam rumah tangga? Kesulitan mengurus anak-anak? Kesulitan mendapatkan pekerjaan atau dalam pekerjaan, kesulitan dengan sakit penyakit, dan mungkin berbagai kesulitan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Apakah kita sudah cukup memiliki kekuatan untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan tersebut? Jikalau belum, saudara, mari mulai saat ini kita belajar memiliki pengharapan yang berdasar pada Kristus dan yang tertuju pada Kristus. Jikalau kita memiliki pengharapan demikian, saudara, saya yakin kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk tetap dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup kita dan dapat melewati bersama Yesus. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hari-hari yang kita lalui ini akan bebas dari kesulitan hidup. Kita semua pasti tahu akan hal ini. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan penghargaan kemuliaan bagi setiap kita yang tetap berharap kepada-Nya. Jangan pernah melepaskan pengharapan kita, betapapun sulitnya hidup kita saat ini. Di dalam setiap keadaan, pandanglah salibnya yang akan membawa kekuatan di dalam menghadapi kesulitan hidup. Biarkan pengharapan saudara dan saya selalu berdasar dan tertuju hanya kepada Kristus. Serta percayalah selalu bahwa Ia akan mengenapinya dalam waktunya yang tepat dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat sedikit pun. Amin.
Sekiranya firman Tuhan yang sudah dibagikan pada hari ini merupakan berkat bagi kita semua, khususnya dapat menguatkan iman dan pengharapan kita yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sebagian dari firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa dalam kesulitan apapun itu, kami masih memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kami akan pegang erat-erat pengharapan kami yang berdasarkan Kristus dan yang tertuju hanya kepadamu. Sungguh Tuhan, firman-Mu hari ini sangat menguatkan kami yang sedang hidup di dalam kesulitan. Kami percaya janji-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan tak ada siapapun Tuhan, apapun yang dapat menggagalkannya. Kami percaya Tuhan, hidup kami sudah ada dalam tangan-Mu sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Sebentar kita akan menutup dalam doa. Untuk ibadah kita pada hari ini, kita bersyukur kalau kita boleh diberi kembali kekuatan oleh firman, kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi oleh Ibu PDP Ani Bustami tentang bagaimana kita kiranya boleh punya pengharapan yang berdasar pada Kristus, dan juga mari kita tetap pengharapan kita tetap tertuju kepada Dia, supaya kita boleh memiliki kekuatan yang luar biasa untuk tetap dapat bertahan, melewati berbagai macam pergumulan, kesulitan hidup, dan juga melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus yang jadi harapan dalam hidup kita. Bersyukur untuk semua ini, dan seperti pada minggu lalu, seperti sudah diumumkan, saya mempunyai beban mempunyai kerinduan untuk membantu
korban bencana di Indonesia yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk bergabung, silahkan boleh mengirim ke nomor konto yang sudah tadi diberikan supaya kita bisa bersama-sama mengirimkannya. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang sudah boleh mengirimkan persembahan ini untuk dana ini supaya bisa nanti dikirimkan juga ke Indonesia. Dan mari kita mau tutup ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kalau kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan, diberi kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sudah boleh dengarkan hari ini, bahwa kami kiranya boleh mempunyai pengharapan yang berdasar pada Kristus dan tertuju kepada Engkau saja Tuhan, supaya kami boleh memiliki kekuatan yang besar dalam melewati berbagai macam pergumulan, tantangan yang terjadi di masa-masa ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mau selalu beserta dengan kami, bahwa Engkau lah menjadi pusat dalam pengharapan dalam hidup kami. Engkau kiranya boleh memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh menaruh dalam hati kami yang terbaik, dan kami juga boleh melakukan dalam hidup ini, supaya hidup kami boleh terus menghasilkan buah-buah yang semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang semakin luar biasa dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, Kau kiranya memberkati Ibu PDP Ani Bustami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dengan semakin luar biasa lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini yang sudah Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Kami mau terus berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami kasih, negara Indonesia, dalam menghadapi tantangan pergumulan-pergumulan yang ada. Mari Engkau kiranya menolong supaya di masa pandemi ini Indonesia boleh ditolong oleh Tuhan, khususnya di Nusa Tenggara Timur yang juga ada darurat COVID ini, karena ada begitu banyak orang-orang yang terkena. Engkau yang menolong supaya apa yang dilaksanakan di sana boleh Engkau sendiri yang boleh mengerjakan dengan kuasa-Mu. Juga tolong Tuhan untuk berbagai bencana yang sedang melanda Indonesia. Engkau nyatakan pertolongan-Mu. Ada longsor, ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, berbagai hal yang sedang dialami bangsa kami. Kiranya Engkau tetap mata-Mu boleh tertuju atas bangsa dan negara kami, Tuhan. Mohon campur tangan-Mu, Engkau lindungi negara kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas alam. Engkau juga mau campur tangan supaya banyak orang-orang di daerah-daerah yang terkena bencana ini boleh ditolong oleh kuasa Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang menolong para gereja-gereja ataupun yayasan-yayasan yang sedang membantu korban-korban di sana, supaya mereka boleh tertolong, boleh menyalurkan bantuan dengan baik, dengan penjagaan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, juga untuk bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami berada. Tuhan membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kalau kemarin ini belakangan terakhir ini ada kerusuhan juga ya, atau demo yang ada di Belanda, Engkau sudah lindungi saudara-saudara kami yang ada di sana. Mari Tuhan tolong supaya Engkau sendiri yang campur tangan, supaya baik di Belanda maupun di Jerman maupun di negara Eropa lainnya, banyak orang yang sungguh-sungguh boleh mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah, supaya penyebaran COVID ini bisa semakin dihambat. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu segala kuasa untuk menghentikan COVID ini ada dalam tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tak memohon kepadamu, Engkau sendiri yang boleh menghentikan COVID-19 ini Tuhan, karena segala kuasa di surga maupun di bumi ada dalam tangan Tuhan. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu juga atas Indonesia, atas negara Jerman dan Belanda, supaya di negara-negara ini Engkau juga pulihkan, Engkau lindungi, Engkau jaga, supaya negara-negara ini boleh mengalami anugerah kasih karunia yang daripada-Mu. Dengan adanya vaksin, Engkau juga menolong supaya para pengikut Tuhan juga tidak menjadi bingung dengan semua berita-berita yang didengar, karena semua ini hanya untuk membantu supaya
penyebaran dari COVID ini juga tidak semakin meluas. Berikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Kami tahu segala kuasa dalam tangan Tuhan. Engkau jaga lindungi kami semua, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk semua ini. Sebentar kami akan meninggalkan online ini. Berkati sepanjang minggu ini lagi Tuhan, supaya baik para keluarga atau para pribadi yang ada di jemaat GMI, baik para student juga yang hari ini juga beribadah, juga mereka yang para student yang sedang menghadapi masa ujian dalam bulan Februari yang akan datang ini. Engkau juga boleh berkati, berikan hikmat akal budi sehingga semua boleh berjalan dengan baik, boleh ditolong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin dalam sepanjang minggu ini, juga semua acara-acara yang berlangsung, baik juga acara Hope yang ada di kota-kota, Hope Global, untuk Komsel Perkasa, Komsel Perak, untuk penyerahan anak juga yang ada dilaksanakan di beberapa tempat. Engkau juga berkati supaya semua berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan meninggalkan ruang online ini dengan berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kita boleh mengendahkan tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunia-Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.